Selamat sore menjelang malam para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke para sedulur, seperti biasa di sore hari ini saya ingin ngajak para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya untuk ngobrol santai seputaran berita terbaru sepak bola, seputaran informasi terbaru sepak bola. Jadi teman-teman, semalam ini ya saya nonton Eredivisie, yaitu Liga Utama Belanda, di mana mempertemukan antara FC Heerenveen dengan Ajax Amsterdam ya. Kenapa saya membahas pertandingan ini? Karena memang di pertandingan ini dua pemain yang merupakan calon naturalisasi untuk timnas merah putih, timnas kesayangan kita, main. Jadi seru ya semalaman antara Ajax Amsterdam dengan Heerenveen FC Heerenveen ini. Nah, di mana dua pemain calon naturalisasi yaitu Tom Haye dan Nathan Joaon itu bermain ya semalam. Tom Haye main untuk sebagai dari starter ya, main 90 menit full sebagai pemain inti ya, pemain reguler daripada FC Heerenveen. Dan juga kalau Nathan Joaonnya semalaman bermain itu sebagai pemain pengganti ya di menit ke-89 ketika salah seorang fullback kanan daripada FC Heerenveen yaitu Osama Sahraoui ini cedera. Maka masuklah, paling tidak udah mulai main lah gitu kan sebagai pengganti pemain substitut ya, si Nathan Joaon. Semalam ini kalau saya lihat kiprahnya Tom Haye lumayan. Tom Haye dipasang di sini sebagai central midfielder, CM ya, central midfielder ya, kayaknya perannya ganda. Perannya sebagai distributor bola, mengatur serangan, dan juga sepertinya juga sebagian dia bertahan gitu kan. Artinya Tom Haye ini memang versatil, dia kayaknya bertahannya bagus, menyerang juga bagus. Dia sempat melakukan tembakan bebas. Ini kalau tembakan bebas biasanya FC Heerenveen yang ngambil Tom Haye, tapi sayang tadi malam ngenain mistar ya, ngenain mistar, hampir masuk tuh gitu. Nandain kalau Tom Haye ini nggak cuman jago gocek bola, jago menyerang, tapi ternyata juga bertahannya juga bagus dia di lini tengah. Dia dipasang sebagai CM, midfielder, central midfielder. Kalau Nathan Joaon semalam yaitu sebagai pemain pengganti ya, Osama Sahraoui cedera, dia posisinya sebagai wingback ya, wingback kanan si Nathan Joaon di menit 89. Lumayan lah itu kan. Yang jelas Tom Haye udah jadi pemain reguler daripada FC Heerenveen ya. Dan semalam FC Heerenveen menang 3-2 atas Ajax Amsterdam. Ini suatu prestasi yang bagus lah untuk FC Heerenveen di Liga Utama Belanda. Yang jelas memang kita masih menanti kepastian daripada bergabungnya Tom Haye, Ragnar Oratmangun, Martin Paes, dan Nathan Joaon ya. Karena ini kalau Nathan Joaon ini saya juga ragu-ragu, karena sepertinya juga kita nggak tahu, harusnya sepertinya ada tarik ulur gitu kan di Nathan Joaon. Karena memang kan harusnya Nathan Joaon ini kan memang dari kemarin-kemarin sudah bisa diambil sumpahnya, tapi dengan alasan nggak diizinkan sama klubnya di Swansea City, akhirnya juga alasannya itu kemudian nggak bisa diambil sumpah. Padahal kalau saya pikir Nathan Joaon kan bukan pemain inti di Swansea City ya, cuman pemain cadangan, itu pun juga lama cedera dan nggak pernah dipakai ya, nggak pernah main sebagai pemain inti kan, sampai berapa bulan kan gitu kan. Artinya sebetulnya juga patut dipertanyakan memang keseriusan bergabungnya Nathan Joaon dengan tim merah putih atau timnas Garuda gitu kan, karena memang tinggal diambil sumpahnya. Sekarang pun ketika bergabung dengan FC Heerenveen gitu kan, sepertinya juga harusnya juga lebih longgar gitu kan, dia sebagai pemain pinjaman di FC Heerenveen. Ini juga nggak tahu kita kan, kalau yang Nathan Joaon ini prosesnya tinggal pengambilan sumpah. Kalau untuk Tom Haye dan kawan-kawan ini kan memang fasenya fase reses ya gitu kan harus melewati DPR nih ya. Sepertinya Nathan Joaon juga nih kan pengambilan sumpah, dan DPR ini reses ya sampai, karena ini kan pemilu, pilpres sama pemilu sampai tanggal 7 Maret baru aktif lagi nih DPR. Artinya memang
kemungkinan gitu kan untuk Tom Haye ataupun Ragnar Ratmangun ataupun Nathan Juaon sekalipun nanti juga terkejar proses ya, kecil kemungkinan kemudian untuk bisa memperkuat timnas kita berhadapan dengan Vietnam di bulan Maret nanti. Padahal kita itu partai penting ya, 2 kali di bulan Maret ya, partai yang hidup mati untuk timnas kita untuk kemudian bisa lolos di babak selanjutnya di Piala Dunia. Yang jelas ini sebetulnya PR untuk PSSI, dan saya pikir memang seperti apa yang dikatakan Bapak Erick Thohir, butuh bantuan dari pihak-pihak yang terkait ya, karena ini nanti kan keterkaitannya kan seperti di Seknek kepresidenan gitu kan, sekretaris negara dari DPR ke Seknek gitu kan, ini banyak pihak yang terkait. Tapi yang jelas kita masih menunggu, karena nanti ketika mereka udah diambil sumpahnya, ini kan prosesnya masih perpindahan federasi sepak bola gitu kan, dari Federasi Sepak Bola Belanda ke Federasi Sepak Bola Indonesia. Dan prosesnya si Jainoah Izes atau JIZ sendiri sampai sekarang kita nggak tahu ini. Dia udah diambil sumpahnya, cuman proses perpindahan federasi daripada Belanda ke Indonesianya sampai saat ini kita belum tahu kabarnya seperti apa. Dalam kasus Nathan Juaon sepertinya seharusnya ya saya pikir ini PSSI jemput bola, karena memang udah tinggal, sudah berjalan, udah di tengah jalan, sayang sekali ya proses ini. Harusnya jemput bola ataupun dikonfirmasi apa sih masalahnya gitu kan, kalau kemudian kok Nathan Juaonnya sepertinya ada ketidakseriusan untuk bergabung dengan timnas merah putih ataupun timnas Garuda. Yang jelas pastinya kalau Nathan Juaon kan memang kalau mau diambil untuk masuk timnas Belanda kecil kemungkinannya gitu kan, sedangkan dia di Swansea City juga sepertinya nyaris nggak pernah bermain kan sebagai pemain cadangan. Sampai kemudian ini kan masa peminjaman tuh di FC Eindhoven juga sebagai pemain substitut ya, sebagai pemain pengganti ya. Ini semalam dia cuma main dari menit ke 89. Artinya sebetulnya kalau dia bergabung dengan timnas merah putih juga dapat mengambil keuntungan, bisa aktif main lagi ya, memperkuat timnas merah putih di laga-laga internasional gitu kan. Tapi kita nggak tahu sampai sini, sedangkan semua publik sepak bola, netizen yang memang supporter sepak bola Indonesia semuanya menunggu-nunggu ini ya gitu kan, karena memang di bulan Maret nanti kita masih punya harapan untuk lolos di babak selanjutnya di Piala Dunia gitu kan. Nah ini memang sepertinya PR, dan kita masih menunggu, berharap banyak gitu kan, kalau kemudian PSSI bisa bergerak cepat setelah masa reses di tanggal 7 nanti supaya bisa cepat ya. Saya pikir juga kalau Bapak Erick Thohir kan memang jaringannya kuat ya di dunia internasional olahraga, artinya juga selain pemain-pemain yang sudah ada, saya berharap juga untuk mendatangkan lagi pemain-pemain winger ataupun striker yang memang pilihan ya gitu kan, karena ini saya pikir memang satu-satunya pilihan, satu-satunya jalan yang memang untuk dalam waktu dekat ini, karena dalam waktu dekat ini kan jelas nih ada Piala Dunia, kemudian untuk Piala Asia Under 23 gitu kan. Nah ini kita butuh ya gitu kan, walaupun banyak suara-suara yang komentar negatif seperti beberapa pengamat sepak bola, mungkin teman-teman juga sudah tahu gitu kan, yang menyerang terus Coach Sintayong atau Coach STY ya, mengatakan bahwasanya ini cuman Coach STY ini mencari pemain naturalisasi maunya gitu kan, bukan pemain lokal, mencari pemain-pemain yang cuman diambil dari postur dan tinggi badannya aja gitu kan. Ya kalau menurut saya ya betul gitu kan, betul kalau untuk menghadapi tim-tim kayak kemarin di Piala Asia berkaca seperti timnas Iran, timnas Irak gitu kan, timnas Jordania ataupun Qatar itu kan wah nggak cuman posturnya tapi tinggi badannya juga di atas 195 semua gitu kan, posturnya kekar. Dan kalaupun memang sekarang belum berkembang sekelas kemudian Elkan Bagot, kemudian si Ivar Jenner ataupun Rafael Struijk, karena mereka masih muda usia gitu kan, masih muda usia dan belum menjadi pemain inti di klubnya masing-masing. Tapi saya yakin pemain-pemain sekelas Elkan Bagot, kemudian si Justin Hubner, terus Rafael Struijk ataupun Ivar Jenner, kedepannya ketika nanti mereka sudah menjadi pemain reguler di klubnya masing-masing, ini pemain-pemain yang kelasnya kelas dunia gitu saya yakin, dan ini memang yang sangat dibutuhkan oleh timnas kita gitu kan. Dan sepertinya memang para pengamat-pengamat ini kan narik-narik sepertinya membuat dikotomi ya,
membuat polarisasi gitu kan antara pemain lokal dan pemain naturalisasi. Ini cuman bikin ruwet aja gitu kan ya, karena kalaupun pemain lokal pun kalau bagus pastinya coach STY pastinya juga akan ambil gitu kan. Kita bisa lihat di situ ada Marcelino Ferdinand, ada Yakub Sayuri, kemudian ada Pratama Arhan, ada Asnawi Makualam, pemain-pemain lokal. Kalau permainannya bagus, kualitasnya bagus, nggak menutup kemungkinan gitu kan. Tapi kalau semuanya juga pure pemain lokal, tentunya kita akan kesulitan. Karena kalau kita lihat, kita harus fair. Pemain kemarin kalau kita lihat Piala Asia itu postur-postur orang Timur Tengah seperti Iran, Qatar, Uni Emirat Arab, Saudi Arabia ini sekarang nggak cuman posturnya kuat, liganya juga bagus. Ini kesulitan ya, bahkan timnas sekelas Jepang yang memang permainan kolektifnya udah sekelas tim-tim Eropa, permainan gocekan bolanya sekelas tim-tim Amerika Latin juga nggak berdaya ketika ketemu Irak gitu kan. Akhirnya juga ketemu Iran juga kan kalah ya, nggak kuat ya, memang berat gitu kan. Juga seperti Korea Selatan gitu sekarang muncul ya kekuatan baru di Timur Tengah ini kan gitu kan. Yang artinya kalau kita berharap untuk lolos di Piala Dunia, boleh-boleh aja kita kan berharap. Tentunya ketika nanti bisa lolos dari grup F yang dihuni Irak, kemudian Vietnam dan Filipina, kalau kita lolos di babak selanjutnya pasti kita ketemu udah ditunggu oleh tim-tim ya seperti dari Timur Tengah itulah, seperti Syria, Yordania, Palestina, yang mereka memang kalau dilihat memang selain posturnya kekar tinggi besar, juga permainannya juga udah berkelas ya sekarang ya, karena memang negara-negara ini petrodolar gitu kan. Liga mereka itu mendatangkan pemain-pemain seperti sekelas CR7 gitu kan, Sadio Mane gitu kan, yang kita harus akui memang mereka punya kelebihan di sisi itu kan. Jadi kompetisinya sekarang lebih ketat ya, lebih keras di mereka, artinya memang pemain-pemainnya juga pastinya kedepannya memang lebih berkualitas dari negara-negara itu, dan itu dibuktikan dengan Piala Asia juara bertahan Qatar memenangkan lagi ya untuk kedua kalinya ini. Nah itu teman-teman, tapi kalau kita lihat memang banyak komentator ini sekarang kan menarik-narik membuat polarisasi atau dikotomi antara pemain lokal dan pemain naturalisasi. Yang jelas teman-teman harus pahami bahwasannya kalau PSSI mengusahakan pemain-pemain naturalisasi, pemain-pemain dari abroad, dari luar negeri untuk kemudian menjadi warga negara Indonesia, itu nggak lain dan nggak bukan untuk meningkatkan prestasi timnas kita di FIFA ya, di organisasi sepak bola dunia. Terus selain itu juga untuk mengharumkan nama bangsa dan negara Indonesia di mata internasional, di dunia internasional khususnya di sepak bola itu aja teman-teman gitu kan. Dan mereka itu saudara-saudara kita ketika sudah mendapatkan paspor Indonesia seperti Sandy Walsh, kemudian Sain Patinama, Ivar Jenner, Rafael Struijk, ya mereka juga seperti kita, sama seperti kita gitu kan. Namanya paspor itu adalah KTP internasional, udah warga negara Indonesia, jadi nggak perlu lagi kemudian digeret-geret ya. Ini kan memang ada beberapa komentator sepertinya mencari-cari ya untuk meningkatkan popularitas mereka ya, biasa lah gitu kan. Jadi nggak perlu terpengaruh teman-teman. Nah kalau saya ulas tadi, memang kalau kemudian ini Tom Haye masuk, Ragnar Oratmangun masuk, saya yakin ya negara kita ini timnas merah putih bisa melaju di babak selanjutnya di pra Piala Dunia gitu kan. Apalagi kalau Nathan Joaon juga bisa diambil, tentunya bagus, karena di bulan selanjutnya Maret, di bulan April kita nanti kan akan ada Piala Asia ya di Qatar lagi ya, Piala Asia Under 23. Nathan Joaon usianya masih sekitar 22 tahun saat ini ya, artinya bisa juga memperkuat timnas kita. Tapi saya ingatkan lagi, memang sepertinya PSSI harus jemput bola ini kalau untuk kasusnya Nathan Joaon, untuk klarifikasi ada apa sebetulnya, ada masalah apa gitu kan, sehingga memang harus memberikan keyakinan bahwasanya untuk Nathan Joaon merupakan suatu hal yang positif, tren yang positif ketika nanti Nathan Joaon ini bergabung dengan timnas merah putih atau timnas Garuda. Dan kita memang berharap banyak ya, memang PSSI betul-betul nanti memperjuangkan sehingga pemain-pemain seperti Ragnar Oratmangun, Tom Haye, ketika DPR udah selesai resesnya bisa dipercepat gitu kan. Dan berharapan kita walaupun waktunya pendek kemudian bisa memperkuat timnas kita untuk
laga di Vietnam nanti di bulan Maret nanti ya teman-teman, karena ini berat pastinya, karena Vietnam juga nggak sembarangan nih. Philippe Troussier dalam pressure mereka, kalau juga kayaknya kalau sampai kalah nih sama Indonesia gitu kan 2 kali, sepertinya Philippe Troussier juga kehilangan jabatannya sebagai pelatih Vietnam, sepertinya pastinya juga akan dilepas ya, diganti pastinya. Kenapa PHK dari organisasi PSSI-nya, kayak PSSI-nya Vietnam gitu, dari tim Vietnam pastinya juga akan mendapatkan penalti sepertinya. Nah itu aja teman-teman obrolan di sore hari ini, semoga memberikan informasi, semoga menghibur teman-teman di rumah. Akhir kata salam seduluran dari saya Agung Wijanarko dari Yogyakarta. Atur nuhun.